Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kebaktian doa Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berharap semuanya baik, semuanya terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita yakini semua itu oleh karena iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bergabung. Dan kita bersyukur Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk berdoa. Saat ini kita akan menggunakan metode doa dan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Yesus bagaikan gembala. Bait 1, bait 2 dan bait keempat kita akan nyanyikan bersama-sama. Dengan sepenuh hati kita akan puji nama Tuhan. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya gembala, Pimpin kami ya gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. kami rindukan anugerahnya. Kami rindukan anugerah, Nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus, takkan malu kasih-Mu. Tuhan Yesus, takkan malu kasih-Mu. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa mengawali ibadah malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami dapat menunaikan tugas kewajiban kami dengan selamat, dengan keberhasilan, semua oleh karena perlindungan dan berkat Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan sudah mempersekutukan kami saat ini untuk bersehati memuji Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk bersehati berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan jalannya ibadah doa malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon penyertaan dan kuasa Roh Kudus mengikat kami dalam kebersamaan, dalam kesehatian, untuk kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Pakailah kami, pelayanan kami, segala peralatan yang kami pergunakan pada saat kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang akan mengendalikan semuanya dan memberkati semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita sudah
menjadi milik Kristus. Namun demikian, tentu membutuhkan proses untuk kita lebih mengenal siapa Kristus itu, siapa Tuhan kita itu. Untuk itu kita mohon pada Tuhan supaya kita diajar untuk mengenal lebih dalam kasih-Nya Tuhan. Bapa Surgawi, kita angkat pujian ini untuk kemuliaan-Nya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Sekali lagi kita akan hitungkan pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi Yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diangkat dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memberi kami pencerahan untuk memahami kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita sebagai milik Kristus yang sudah dibeli, yang sudah dibayar mahal, sudah dibayar lunas, dan menjadi milik kepunyaannya. Tetapi realitanya, saya dan saudara masih hidup di dunia, yang mana ketika kita hidup di dunia bersama-sama dengan penduduk dunia yang lain, dengan manusia yang lain, dengan berbagai macam orang, bagaimana sikap yang semestinya dimiliki oleh miliknya Kristus, oleh orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Yang pertama dari ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia ini. Kebenaran yang pertama, jangan kamu mengasihi dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika seseorang mengasihi dunia ini berarti kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Bahkan dikatakan dalam Yakobus 4 pasal yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat maksud saya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus lebih tegas dalam pengelompokan orang yang mengasihi dunia dan orang yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa dipersatukan. Atau tidak bisa seseorang bisa mengasihi kedua-duanya. Kalau seseorang mengasihi dunia, maka dikatakan dalam firman Tuhan, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan demikian, ini sebuah pilihan. Apakah kita mau mengasihi Allah? Berarti kita harus tidak mengasihi atau harus meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan tabiat duniawi. Dan kalau kita lebih mengasihi dunia, maka berarti kita menjadikan diri kita ini musuh Allah. Lalu hal yang kedua, dalam ayat 16, sekali lagi akan saya bacakan dari surat Yohanes 1 pasal 2. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, setan berusaha mengubahkan urutan prioritas hidup kita. Hal yang kedua, kebenaran yang kedua, perbaharui prioritas hidup kita. Karena orang dunia yang menjadi prioritas hidup adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang diburu, yang dicari, yang diupayakan adalah semata-mata pemenuhan kepuasan kedagingan. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Sehingga mereka seolah-olah tidak butuh Tuhan. Karena mereka lebih mengutamakan diri sendiri. Sehingga keinginan duniawinya, keinginan kedagingannya
terpuaskan, keinginan matanya terpuaskan. Sementara prioritas yang benar sesuai dengan firman Tuhan adalah, kalau setan mengajarkan, prioritas utama itu diri sendiri. Jadi yang menjadi prioritas utama itu diri sendiri. Akunya, oleh aku, untuk aku. Tetapi firman Tuhan mengajarkan yang menjadi prioritas utama bagi miliknya Kristus adalah Tuhan. Tuhan mestinya menjadi prioritas yang pertama dalam hidup kita. Lalu prioritas selanjutnya, untuk orang-orang dunia lebih memprioritaskan hidup masa kini. Urip pisan kok. Ngopo ora nggo seneng? Urip pisan kok, ngopo ora dituruti? Semua keinginan-keinginan daging, semua keinginan-keinginan mata, kehormatan, keangkuhan hidup yang dicari orang dunia seperti itu. Hidup masa sekarang, eling sesuk Mas, sesuk pikir sesuk. Wong urip saiki kok mikir sesuk. Mikir saiki wis susah. Mikir hidup sekarang aja banyak persoalan, banyak masalah. Itu prioritas, urutan prioritas yang setan tanamkan dalam kehidupan manusia, termasuk orang-orang percaya bisa jadi kalau tidak waspada. Tuhan mengajar kita, Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Dan prioritas hidup adalah kekekalan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rancangkan dan programkan, kita arahkan untuk kekekalan. Kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita arahkan demi mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itulah kenapa Rasul Yohanes menasihatkan kepada kita orang-orang percaya, kepada kita milik Kristus, untuk tidak mengasihi dunia, untuk tidak mengutamakan dunia, karena dunia akan lenyap. Karena segala sesuatu di dunia ini semu. Karena segala sesuatu di dunia ini akan rusak. Sehingga ketika kita memfokuskan hidup kita, dunia menjadi prioritas utama kita, maka itu akan sia-sia. Kita akan kehilangan janji Tuhan yang sesungguhnya, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu kemuliaan kekal selama-lamanya. Jika kita mengasihi dunia, sekalipun kita mendapatkan kemuliaan kita, tetapi sementara, hanya sebentar kemuliaan yang kita rasakan, tetapi kesengsaraan dan kematian selamanya akan diterima. Tetapi ketika kita memprioritaskan hidup kita dengan benar, maka kita akan beroleh penggenapan janji Tuhan itu, kemuliaan kekal selama-lamanya. Bayangkan, yang namanya kemuliaan itu sudah sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Ini kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Itulah mestinya yang menjadi prioritas hidup kita. Sehingga
kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita. Kita mengalami proses pertumbuhan, kita mengalami proses pembentukan Tuhan dengan taat dan setia. Mari jadikan diri kita milik Kristus yang memang mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan Allah kita itu pencemburu. Kalau kita mengasihi Kristus dalam mulut kita, tapi hati kita masih mengasihi dunia juga, maka dia tidak berkenan. Sehingga jangan harap kita bisa menikmati kemuliaan kenikmatan yang ada. Kita akan mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi ketika kita bersusah-susah demi kita mengutamakan prioritas kita yang benar, mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan kekekalan menjadi prioritas utama kita, dengan kita bersusah-susah, dengan kita berlelah-lelah, maka semua penderitaan ringan yang sebentar ini tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Amin. Kiranya firman Tuhan akan semakin menguatkan kita untuk menjadi milik Kristus yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa. Saatnya kita akan masuk dalam pokok doa kita. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama kita akan berdoa untuk seluruh warga masyarakat, lebih besar cakupannya semua rakyat Indonesia tetap setia menjaga protokol kesehatan supaya virus COVID akan terus terkendali dan mengalami penurunan sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Lalu yang kedua, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Nanti Mbak Siska akan memimpin dalam doa, dan mari dengan satu pujian kita persiapkan hati pikiran kita untuk memasuki bersehati dalam doa. Tuhan Yesus yang sanggup, bahkan Dia maha sanggup, tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dialah yang akan mengerjakan semuanya. Dia sanggup. Kita angkat pujian ini untuk persiapan kita masuk dalam doa. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berulang. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya
sanggup, Dia sanggup, dan Dia sanggup untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita, melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat lewat lawatan-Mu, lewat puji-pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu juga ya Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Lewat sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami Bapa, sehingga setiap doa-doa kami boleh naik harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintah di pelosok-pelosok negeri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkemurahanlah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap program-program pemerintah yang sudah dijalankan Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga setiap program-program yang dijalankan Tuhan, biarlah senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau satukan hati kami juga Tuhan, mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai saat ini kami masih belum terbebas dari COVID ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh bebas memuji memuliakan akan nama-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Setiap hati kami rindu ya Tuhan untuk kembali hidup normal seperti sedia kala ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat masyarakat ya Tuhan, buatlah mereka untuk taat menaati protokol kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para nakes, tim dokter, tim perawat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkemurahanlah bagi mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Biarlah kami juga ya Tuhan boleh merasakan campur tangan Tuhan, dan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Buat perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan. Campur tangan ya Tuhan, sehingga boleh pulih kembali ya Tuhan seperti sedia kala. Kami juga teringat Tuhan buat program vaksin yang sementara digalakkan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Tolong campur tangan Tuhan. Biarlah pemberian vaksin ini boleh menyebar, boleh merata di setiap masyarakat yang ada, sehingga kami boleh terbebas dari COVID ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami rindu Tuhan, dan kami imani bersama-sama bahwa tahun depan ya Tuhan, kami mulai masuk ibadah untuk berdoa kepadamu, bertemu satu dengan yang lain Tuhan, bersama-sama merasakan hadirat-Mu di tempat-Mu ya Bapa, di tempat ibadah ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya sesi yang kedua, kita akan berdoa untuk rangkaian acara Natal, baik itu Natal organisasi maupun Natal gereja. Juga kita berdoa untuk persiapan jemaat dalam menyambut Natal. Dan yang keempat, kita berdoa untuk pergumulan
jemaat sekalian. Ada saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kerinduan mereka, merindukan momongan, pasangan hidup, pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mbak Vika nanti yang akan memimpin doa sesi yang kedua ini. Saya yang akan menutup rangkaian ibadah kebaktian doa ini dan juga mendoakan pengadaan rumah untuk pendeta. Satu pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita jadikan pujian ini sebagai satu kesehatian kita, satu kebulatan iman kita sebagai jemaat Tuhan untuk mengimani setiap hal yang kita mintakan kepada Tuhan, untuk mengimani setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui gereja ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan pada kami. Sampai pada malam hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, untuk boleh menonton tayangan di YouTube, untuk boleh mengikuti ibadah doa pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun biarlah kami boleh tetap tekun di dalam ibadah Tuhan Yesus, dan kami boleh tetap selalu belajar di dalam menumbuhkan iman kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan seru doa kami menyerahkan program Natal, baik Natal di gereja maupun Natal di organisasi yang telah diselenggarakan, yang akan diselenggarakan oleh GPI Sitomoyo ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan selalu memberikan kecukupan Tuhan, baik daya, dana, dan juga semuanya ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan mencukupkan, dan juga biarlah Engkau yang akan bekerja di dalam panitia-panitia yang memimpin ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah Natal baik di gereja maupun di setiap organisasi boleh berjalan dengan baik dan boleh membawa berkat bagi semua jemaat yang menonton ya Tuhan Yesus maupun yang mengikuti. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan setiap pengurus panitia yang mengatur semuanya jalannya ibadah nanti ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan selalu memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan setiap kesiapan hati jemaat. Biarlah Engkau yang akan memberikan kesiapan Tuhan untuk boleh mengikuti setiap rangkaian ibadah Natal yang akan diadakan besok Desember ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan selalu menyertai, biarlah Engkau yang akan selalu memberikan semangat yang menggebu-gebu ya Tuhan Yesus untuk boleh mengikuti ibadah dan boleh menerima setiap berkat-Mu yang akan disediakan ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan Yesus, yang terbaik yang hanya daripada Engkau. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan Yesus di dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Haleluya puji Tuhan. Amin.
Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin memberkati jalannya rangkaian kebaktian doa dari awal pertengahan sampai di akhir acara. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk pengadaan rumah pendeta yang sudah kami programkan sejak beberapa tahun yang lalu. Kiranya Tuhan yang mempunyai rancangan, Tuhan pula yang akan mengerjakannya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Selanjutnya Bapak, kami berdoa untuk anak cucu kami yang masih menempuh sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak sampai saudara-saudara kami yang di tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan semangat belajar, dengan ketekunan, dengan kemampuan sehingga mereka boleh meraih hasil nilai yang maksimal, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak, selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan segenap jemaat-Mu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam dan selamat terus bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.